berdoa, saya ingin jadi orang kaya. 3 kali beliau mendatangi Rasul seperti itu, oke lah. Kalau begitu, kata Rasul. Maka didoakanlah oleh Rasul, siapa yang akan memberi ini, Rasul mengumumkan kepada sahabatnya, siapa yang akan memberikan sedikit hartanya? Saya Rasul, saya kan berebutan gitu ya. Yang satu ngasih kambing betina, satu lagi ngasih kambing jantan. Beranak. Kemudian pertama Rasul Sa'labah biasanya 10 menit sebelum adzan sudah ada di masjid. Ini baru sudah adzan baru ada. Kemudian lama kelamaan sudah qomat baru ada. Seperti di musola Sunnahul Huda aja ya, baru. Ketika qomat nggak ada siapa-siapa ya, pas berong, banyak ternyata ya. Nah, lama kelamaan masbuk sampai rakaat terakhir, lama kelamaan selesai zikir baru datang, lama kelamaan blas semuanya, sehari-hari nggak kelihatan, lama kelamaan Jumatnya nggak kelihatan. Subhanallah. Ditanya oleh Rasul, kenapa Sa'labah demikian seperti itu? Wah, kambingnya Rasul makin banyak katanya. Berarti melihat dari sini bagusan banyak harta atau bagusan sedikit harta? Bingung ya. Ya, dilihat dari ketaatan kepada Allah, mendingan dari cerita tersebut, kisah tersebut, mendingan sedikit harta. Karena dengan banyaknya harta, beliau tidak bisa menerima ujian di saat-saat banyaknya harta, sampai Rasul tidak menerima zakatnya. Sayyidina Abu Bakar tidak menerima zakatnya, sampai kepemimpinan Sayyidina Umar tidak menerima harta zakatnya. Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah jangan menerima harta zakatnya. Kenapa saya harus bisa menerima harta dan engkau? Akhirnya tidak diterima dan meninggal. Mohon maaf, su'ul khatimah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ya. Maka ya nanti mah syukuran ya. Yang sekarang ini syukuran aja. Syukuri apa yang ada gitu ya. Baik. Tidak mencek bahasa Sunda mah teu katungkulkeun ku harta sareng ku anak gitu ya. Ada nggak anak yang melalaikan kita dari zikir kepada Allah? Ya enggak lah, insya Allah mudah-mudahan semuanya enggak ada ya. Auladuhum an zikrillah, inna dzikra min a'zamil umur. Bahwa sesungguhnya zikir kepada Allah adalah yang a'zam. A'zam itu adalah isim tafdil, artinya lebih agung, paling agung. Kalau isim tafdil melekat pada Allah, akbaru maha. Ya, kalau pada manusia lebih aja. Harus ada beda ya. Mukhalafatul lil hawa biti. Berbeda antara makhluk dengan khaliq. Al-fadaili, dan yang paling utama wafdalul qurbat, dan yang paling utama dari pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekati Allah itu bisa dengan cara saum. Saum terlalu payah bagi kita, maka dengan cara salat. Salat pun terlalu payah bagi kita, maka dengan cara sedekah. Sedekah dengan cara tidak bisa, sedekah dengan cara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pun belum bisa maksimal, maka dengan cara zikir ya. Wa afdali al-qurbat wa awsalil wasail, dan seutama-utamanya jalan yang paling cepat al-wasail, di antara wasilah-wasilah perantara semuanya, yang paling utama adalah zikrullah. Di antara salah satu hebatnya zikir itu adalah boleh dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya. Kalau ibadah-ibadah yang lain bisa nggak? Bisa? Tidak. Haji, kapan saya boleh nggak? Mumpung saya baru jual tanah nih, mau pengen sekarang hanya nggak bisa, tertentu bulannya ya.
Puasa wajib bisa nggak dilaksanakan hari ini? Tidak juga, ya. Kemudian sholat kalau seandainya ba'da subuh bisa nggak? Tidak bisa juga. Kemudian di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya. Kalau seandainya sakit bagaimana? Tidak bisa, kecuali satu, yaitu zikrullah. Yang benar masa di mana saja dan kapan saja dan bagaimanapun keadaannya. Bagaimana kalau di WC? Emang boleh di WC? Boleh kan? Zikir yang bagaimana? Kok jawabannya tahu semua ibu? Luar biasa ya. Kalau nggak ngaji nggak mungkin tahu ya. Nggak mungkin tahu karena tidak ada yang ngasih tahu. Saya dulu ketika masih kecil, masa zikir di WC atau kan itu mah haram. Haram itu karena belum tahu. Kalau sudah tahu, oh begitu toh zikirnya, pantas aja boleh, betul nggak? Nah, daripada ingat hutang, mendingan ingat Allah, ingat zikir, gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini banyak antara dalil dan perintah zikir yang kalau udah 27 ya. Saya ambil intinya saja ya. Satu aja. Wala dzikrullahi akbar. Ini sering diucapkan para khatib ketika naik mimbar ya. Cuma kadang ada yang salah. Kadang telinga saya mendengar wala dzikrullahi akbar. Ada lam alifnya ya. Wala itu berarti ini ahli tajwid dan ahli tahajud. Wala dzikrullahi dan wala dzikrullahi sama apa beda? Ustaz Dadek? Beda kan ya? Kalau yang benar mana? Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh amal yang zikir adalah amal yang sangat dahsyat sekali. Kalau kalimatnya wala dzikrullahi akbar, artinya menjadi dan tidaklah kalimat zikir itu sesuatu yang agung. Berarti kalimat zikir tidak. Padahal menurut Allah wala zikrullahi akbar. Lamnya lam li taukid, bukan lam lin nafi. Bukan la meniadakan, tapi la menguatkan. Wala zikrullahi akbar, dan sungguh amal yang zikir adalah sesuatu yang paling dahsyat. Ini kalau dalam Al-Qur'an kalimat zikir berikut sintaksis perubahan kalimatnya itu ada 265 kalimat zikir dalam Al-Quran. Kau tahu? Karena lihat aja di Google tek langsung keluar 265 kalimat perubahan zikir. Tidak mungkin Allah menyebutkan kalimat itu berkali-kali, bahkan ratusan kali. Tadi berapa? 265 kalau perkara itu tidak mengandung sesuatu yang dahsyat. Insya Allah dan alhamdulillah kita semuanya termasuk orang-orang yang berzikir. Alhamdulillah.